guys, welcome to Random Journey Channel. Membuka usaha sendiri adalah jalan keluar yang paling logis untukmu yang sudah jengah dengan segala kehidupan karyawan atau yang sejak awal sudah enggan bekerja untuk orang lain. Tapi, menjadi pengusaha juga nggak semudah itu loh. Jika kamu punya modal dan sudah siap merintis usaha, tapi tidak tahu mau membuat usaha apa, syarat utama agar bisnis berjalan dan tahan lama adalah apa yang kamu tawarkan haruslah sesuatu yang memberikan solusi untuk masalah bersama. Seperti kreasi ojek online yang kini semakin berkembang, awalnya hanya berupa ide sederhana. Nah, sebagai referensimu yang ngebet jadi pengusaha, ini 5 ide bisnis unik yang belum pernah ada di Indonesia. Berikut usahanya. Sebelum lanjut video ini, Mimin tidak henti-hentinya mengingatkan kepada teman-teman Random Journey untuk dukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya. Number 1. Bisnis pacar sewaan. Semakin tahun, populasi jomblo semakin meningkat, entah itu yang karena belum mendapatkan pasangan yang cocok atau yang memang tidak mau menjalin hubungan. Tapi kamu pasti tahu bahwa nasib tuna asmara yang bukan menjadi tanggung jawab negara ini sering mengenaskan, mulai dari menjadi bahan bulian di media sosial sampai haus kasih sayang. Karena fenomena inilah, bisnis persewaan pacar semakin marak beberapa tahun belakangan. Kamu yang jomblo bisa menyewakan pacar dengan hitungan jam dengan biaya yang sudah ditentukan. Biasanya, bisnis ini akan rampai di musim-musim kondangan dan wisuda. Maklumlah, banyak orang yang kurang tegar untuk wisuda tanpa pendamping atau ke kondangan tanpa gandengan. Apalagi kalau kondangannya ke pernikahan mantan. Number 2. Bisnis sewa binatang peliharaan. Bisnis yang dilakukan oleh Leslie Schuster yang berasal dari Traverse City di Chicago ini bertujuan untuk mengakomodasi orang-orang yang ingin coba-coba untuk beternak ayam, baik yang ingin beternak ayam untuk komersil ataupun hanya untuk mengambil telurnya sebagai menu sarapan. Dengan menyewa ayam, kamu bisa mengembalikannya kapanpun kamu sudah bosan. Selain itu, bila musim hujan tiba dan bahaya flu burung muncul, kamu juga bisa mengembalikan ayamnya. Dengan uang sewa yang sudah dipatok dari sana, kamu akan mendapatkan sepasang ayam jantan dan betina, kandang ayam, serta panduan untuk memelihara. Kamu mungkin tertawa ketika kali pertama mendengar usaha persewaan ayam. Tapi, bisnis ini lumayan berkembang loh. Sekarang bisnisnya sudah berkembang ke 17 bagian negara lainnya di Amerika. Number 3. Bisnis udara segar. Udara adalah sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Percuma banyak bahan makanan, banyak uang, banyak pacar, tapi tanpa udara, hidup tidak pernah ada. Sementara itu, tidak bisa disangka bahwa semakin berkembangnya zaman membawa dampak yang buruk untuk lingkungan, terutama di kota-kota besar. Udara mulai tercemar oleh asap kendaraan bermotor ataupun asap pabrik. Kualitas udara yang dihirup manusia setiap harinya semakin menurun. Inilah yang menginspirasi seorang pria di China yang bernama Chen untuk berbisnis udara segar untuk masyarakat China. Udara segar ini diambil dari daerah yang udaranya masih sehat dan jauh dari polusi. Kemudian diolah dan diedarkan dalam bentuk kalengan. Meski aneh dan membuat kamu geleng-geleng kepala, toh usaha ini laku keras juga. Untuk kamu yang tinggal di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, mungkin kamu ingin mencobanya? Number Bisnis 4. makanan duka cita. Menyampaikan simpati dan rasa turut berduka melalui bunga itu sudah hal biasa. Tetapi karena bumi sudah semakin tua, sementara manusia yang tinggal di sana semakin banyak, bunga-bunga yang dirangkai sebagai ungkapan duka itu tentunya lebih bermanfaat bila dibiarkan tetap hidup demi keseimbangan alam. Toh, pada akhirnya bunga-bunga itu hanya akan berakhir di tempat sempit. Karena alasan inilah, David Stork yang bekerja di rumah duka selama 27 tahun mendirikan Sympathy Food. Menurut David Stork, akan lebih baik bila ungkapan duka dan kepedulian terhadap orang lain diungkapkan dengan makanan rumah yang sehat dan bergizi. Selain lebih berguna, juga lebih efektif sekaligus lebih murah.
Number 5. Bisnis sewa ruang kemarahan. Rasa marah adalah salah satu bentuk emosi yang dimiliki manusia. Tetapi, saking bencinya pada seseorang, mungkin kamu tergoda untuk berbuat jahat kepadanya, mencekiknya barangkali, atau kamu tergoda untuk menghancurkan mobilnya atau membakar rumahnya. Tapi, tentu saja, itu semua bisa membuatmu berakhir dalam penjara. Daripada kamu punya catatan pidana, lebih baik kamu melampiaskan kemarahanmu di Anger Room. Kamu akan ditempatkan di sebuah ruangan yang dipenuhi barang-barang bekas, dan kamu boleh menghancurkan barang-barang itu dengan kayu ataupun tongkat baseball. Pokoknya, kamu bebas melampiaskan kemarahanmu. Yaps, itulah bisnis Anger Room yang dirintis oleh Shawn Baker, seorang mantan karyawan di Texas. Kunci pertama, kamu harus rajin mengamati persoalan sehari-hari. Dari sana, kamu bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, sehingga kamu bisa membangun solusi dan menawarkannya sebagai bentuk bisnis yang bermanfaat. Thank you for watching this video. Hope the information can add insights and motivate random journeys friends. Welcome to Milling Back in the next video. Bye bye.